saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Aduh, perutku sakit tenan nih. Aduh, sakit banget. Mas Bagong. Aduh, makanya tolong dong, kalau mau nyari pemain, nyarinya yang profesional. Jadi bisa disiplin. Jess, lu lupa. Kenapa waktu itu peran lo digantiin sama Suki? Karena lo gak disiplin. Lo profesional kan? Kalau nyolot, Kak? Ya, enggak, biasa aja. Emang gitu kenyataannya kan? Ya tapi kenyataannya sekarang gue nggak pernah telat lagi kan? Lasuki itu udah datang dari tadi, udah make up malah. Tadi aku sama Lasuki itu mau jalan ke set, lah aku mulus tak tinggal ke toilet sebentar. Dianya udah hilang tak pikir jalan ke set Terus buktinya mana? Mana barangnya? Nggak ada kan? Udah jam segini lagi. Mana tuh orang? Mawar! Dok, Dikira sakit apa sih, Dok? Usus buntu, Mas. Dan harus segera dioperasi. Maaf, Mas ini siapanya Mbak Suki ya? Aku calon suaminya, Dok. Ojo ngaku-ngaku, Mas. Dari dulu bilangnya calon suami. Ndak, jangan percaya, Dok. Ngelamar aja ndak, aku nerima Mas Bagong aja ndak. Ngaku-ngaku. Dik, sakit banget, Dik. Dikira. Dok, ini aku minta tolong, Dok. Ini Dikira dikasih obat atau apa gitu loh, Dok, biar gak kesakitan begini, Dok. Ya Allah, Dikira. Ya jalan satu-satunya yang harus dioperasi, Mas. Operasi, Dok. Iya, betul. Jangan-jangan Mas Bagong yang nyulik Lasuki. Mbak Yayan jangan asal nuduh gitu, Mbak Yayan. Aku nih ndak asal nuduh Lawang Lasuki Mas Bagong sama mobil pickup itu hilangnya barengan. Gimana aku ndak curiga? Udah dong. Jangan saling tuduh-tuduhan kayak gitu. Mendingan sekarang nih, Mas Slamet nelpon Bagong, ya? Ayo buruan telepon Bagong. Iya. Kasihan tenan ya, Dek Gila. Kalau kamu sakit, Mas Bagong juga ngerasa sakit, Dek. Lebih baik usus buntu itu... aku nggak mau kena usus buntu. Pokoknya Dek Gila segera cepat sembuh, ya Allah. Semoga cepat sembuh. Sopo ya? Lek selamat. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam, Gong. Gong, kamu di mana sih, Gong? Aku di sini, Lek. Ya di sini di mana? Gong, mobilku hilang loh. Hah? Hilang? Iya, bener. Enggak kok, Lek. Loh, kok kamu bisa tahu mobilnya nggak hilang sih, Gong? Mobilnya itu tak pakai, Lek, tak pakai. Oh alah, Bagong bocah kurang ajar sih. Pakai mobil nggak bilang-bilang. Aturannya kan bilang jadi nggak terataban, nggak deg-degan. Bergedek banget ini si Bagong. Dipakai kemana? Aku ke rumah sakit, Lek. Rumah sakit? Siapa yang sakit sih? Jadi gini, Lek. Dek Ila itu tahu-tahu jatuh pingsan.
Aku bingung, aku minta tolong sana sini nggak ada orang, sepi Le. Ya aku terpaksa bawa Dekila ke rumah sakit pakai pickupnya Pak Le. Terus Le katanya dia kena usus buntu Le. Oh, kayak gue. Pak De, piye? Mas Bagong lihat Dekila ndak? Bentar, Gong nih. Halo, Mas Bagong. Mas Bagong sampean lihat Dekila ndak? Ya bukan cuma lihat Mbak, Dekila tuh sama aku. Ini lagi di rumah sakit Mbak. Dekila kenapa? Dekila tuh tadi tahu-tahu pingsan. Ya aku terpaksa, aku bawa ke rumah sakit pakai mobilnya Pak Slamet. Ya Allah. Pak De, makasih ya. Ya udah, Gong, tak tutup dulu. Iya. Lama banget sih. Iya. Mas Kafka, Bang, Mbak, itu Mas apa nama? Itu Lasuki lagi ada di rumah sakit katanya. Rumah sakit? Hah? Rumah sakit? Emangnya kenapa? Terus sakit apaan? Aduh iya aku udah nanya tadi. Pak De, tolongin teleponin lagi Mas Bagong. Sekalian tanyain dirawat di rumah sakit mana. Oh iya, bentar. Oh gitu ya Sus. Aku ngerti Sus, ya Sus. Ya Mas, kalau gitu saya permisi dulu ya Mas. Ya makasih ya Sus. Ya. Ya Le, ada apa lagi Le? Ini mulanya, itu rumah sakitnya rumah sakit mana? Kamu tuh kalau ngasih tahu senangannya setengah-setengah. Iya Le, ini di rumah sakit Bunda Pertiwi. Ini aku lagi nungguin Dekila mau dioperasi. Nunggu apa maning sih? Ya nunggu persetujuannya Mbak Yayan toh Le. Ya. Mbak Yayan gini, Lasuki dibawa Bagong ke rumah sakit Bunda Pertiwi. Katanya sih mau dioperasi. Tapi nunggu persetujuan dari Mbak Yayan. Astagfirullahaladzim, sampai mau dioperasi segala. Iya ini. Gini aja Yan, sekarang juga kita ke rumah sakit itu. Naik motor saya aja, daripada naik mobil, macet. Iya, ayo. Mbak Yan, nanti kabarin saya ya kalau ada apa-apa. Iya. Ya, telepon-teleponan ya. Ya udah saya jalan dulu ya, ayo Mas, ayo. Tok, ini bawa ini barang-barangnya si Mbak Yayan. Oke mas. Mari. Pak Slamet, ayo. Ada aja deh. Kan artis kesayangan papa justru malah nggak disiplin. Jauh lebih nggak disiplin dibandingin Jessica jadinya kan? Apaan sih mah? Pokoknya mama harus tahu, papa itu semua pemain di sini kalau nggak disiplin papa tegur. Apalagi Lasuki itu papa yang ngorbitin, papa yang jadiin dia artis. Nggak mungkin dia begitu, pasti disiplin dia. Udah deh, ya nggak usah manas-manasin papa deh. Kalau bisa nih sekarang papa bikin break. Kalau perlu bungkus judul ini, bisa kok. Ya elah gitu aja nyolot banget. Mama kan cuma ngasih pendapat, karena buktinya apa? Emang nggak datang orangnya telat kan? Mama harus tahu, ya. Lasuki itu nggak pernah seperti itu. On time, dia disiplin dia. Adik tadi bilang kalau lagi make up, mungkin dia aja nggak tahu kemana itu adik tuh. Ya. Bang Heru, Apa? itu si Lasukinya ada di rumah sakit Bang Heru. Rumah sakit apa-apaan sih lo? Yang benar lo ngomong. Bener Bang. Iya Pak Bos, tadi Bagong yang ngantar. Tuh, dengar kan? Dia itu kalau telat pasti ada sesuatu. Kamu bilang apa tadi? Ya, cepet sembuh deh buat Lasuki. Amin. Habis, Mat. Oh, Bikin kopi dong. ya. Oke Pak Bos, Tante Sun mau kopi? Dek. Lo cari deh sini nggak ada si Mawar tuh. Iya ya Bang. Permisi dok. Ya, silakan. Ini kakaknya Dekila. Maksudku Sukila, Dok. Silakan, Mbak. Anu dokter, adik saya tuh sakit apa ya? Setelah saya periksa, adik Mbak itu menderita apendisitis akut. Apa itu? Apendisitis akut adalah suatu radang yang timbul secara mendadak pada apendik atau usus buntu. Dan ini merupakan salah satu kasus akut abdomen yang paling sering ditemui. Itu terus harus diapain ya dok? Yang harus dilakukan, kita akan melakukan observasi dengan lebih teliti. Dan akan dilakukan beberapa tes. Dan sementara sudah dilakukan tes urin dan tes darah. Dan kemungkinannya, kalau terlalu parah, ususnya harus dipotong. Ya Allah. Dengan jalan dioperasi, Mbak.
Nah, untuk itu kami perlu persetujuan dari saudara sekandung. Tadi Mas Bagong ini mau bertanggung jawab sebagai calon suami, tapi tetap tidak bisa. Ini harus saudara sekandung atau orang tua kandung. Dokter, terus adik saya sekarang di mana ya? Masih di IGD, Mbak. Kalau Mbaknya setuju, kami akan langsung melakukan observasi. Dan nanti malam puasa, besok paginya bisa dilaksanakan operasinya, Mbak. Kalau menurut dokter, baiknya gimana ya? Seperti yang saya bilang, itu yang terbaik, Mbak. Dan kebetulan saya biasa menangani itu. Ya udah. Kalau gitu, iya aja saya percaya sama dokter, setuju saya. Kalau begitu baiklah, Mbak nanti langsung urus administrasinya untuk mendapatkan kamar rawat inap, ya? Iya kalau gitu. Makasih ya dokter. Sama-sama. Kalau gitu saya kesana dulu. Ya, silakan. Misi dokter. Mas Bagong, Iya, Mbak. Kenapa tuh, Mbak? ruang administrasinya gimana? Di sana, Mbak. Ngomong dari tadi. Kira mau marah. Yang singkat aja, Jess. Kamu mau ngomong apa? Masalah kedisiplinan pemain Pak Henry. Maksudnya? Lasuki, Pak. Kenapa dengan Lasuki? Sekarang dia yang nggak disiplin Pak Henry. Dia itu nggak ada di lokasi syuting. Dan nyatanya bukan saya doang yang nggak disiplin Pak Henry. Dan saya nggak tahu, mungkin Lasuki itu emang ada urusan pribadi seperti saya waktu itu. Tapi dia itu nggak bilang sama orang-orang dia mau pergi kemana. Kakaknya sendiri aja nggak tahu. Wah, kalau seperti itu berarti ganggu kalian syuting dong. Sangat mengganggu Pak Henry. Kafka aja sampai marah-marah. Bang Heru pun itu juga marah sama dia, Pak. Semua kru dan semua pemain di sini itu marah sama dia. Baru kemarin Kafka terpukul karena pacarnya tabrakan. Sekarang ada masalah dengan Lasuki. Ya itulah, Pak. Makanya jangan saya doang dong yang disalahin. Yang dibilang nggak disiplin lah. Nyatanya semua orang itu punya masalah masing-masing. Iya, Jess. Tapi kamu diajak main kan? Ya sih, Pak. Baiklah. Tentang masalah Lasuki nggak disiplin, saya akan sampaikan ke sutradara. Oke. Thank you, Pak. Dadah. Terbang melayang. Udah toh Mas Bagong, sampean pulang aja. Pulang, Mbak. Loh iya, mobilnya tuh ditungguin sama Pak De Slamet. Jadi, cuman gini aja nih, Mbak. Nggak butuh bantuanku lagi. Ya nggak apa-apa sih, Mbak. Yang penting aku udah bawa Tekila ke sini sebagai bukti orang yang kusayangin. Ya, aku nggak tega, Mbak. Kalau ngeliat orang yang aku cintai harus tergeletak di pinggir jalan. Ya wes, terima kasih. Udah. Mas, aku masuk duluan ya. Soalnya ada yang mau aku diskusiin dulu sama Tekila. Iya. Yo. Pulang. Udah lu balik ke lokasi. Kesian tuh Slamet nyariin mobilnya terus. Iya. Lu iya kagak jalan-jalan juga lo. Lu lama-lama di sini, muka lu dioperasi mau? Sampean aja yang dioperasi. Udah, lu udah 7 kali nih. Nggak bisa begini terus nih. Dari lahir ya? Mau balik lo? Iya. Sono. Tahu muka kayak begini udah pas banget.
ya, Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Ono apa, Yan? Pak. Dek Kila, Pak. Dek Kila sekarang lagi di rumah sakit. Katanya dokter dia tuh harus dioperasi. Di rumah sakit harus dioperasi? Loh, lorone apa toh, Yan? Hah? Yo, katanya dokter, Dek Kila itu ada radang di ususnya. Terus itu harus dibuang gitu, dipotong supaya busuknya itu tidak kemana-mana. Lah terus piye, Yan? Hah? Aja berita apa toh? Hah? Siapa yang mau dioperasi? Iki lo, Sukila iki lo. Katanya susu putih bengkak dari dioperasi. Takut menjalar kemana-mana katanya. Ya Allah, sini Pak. Seki, mbokmu ki. Halo Yan. Sukila kenapa Yan? Kenapa toh? Bener Yan, Sukila mau dioperasi? Iya Mbok, katanya dokter Sukila itu harus segera dioperasi. Kalau enggak, nanti busuknya itu bisa kemana-mana. Ya Allah. Dek, kursi Mbok ya. Mbok, ini Sukila mau ngomong. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, kamu di rumah sakit toh? Hah? Iya, mau dioperasi? Enggak, Mbok. Sing sabar ya, Ndok. Sebelum dioperasi, kamu jangan lupa baca Al-Fatihah ya. Enggak, Mbok. Gila minta doa Mbok ya. Doa Bapak juga. Iya, iya, Ndok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa ya, Pak? Sabar ya, sabar, Mbok. Sakit deh. Mana yang sakit? Mas Bagong! Mas Bagong! Tikila! 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 Ya Allah, Tikila! Tikila! Ya Allah! Tikila! Tikila! Tikila, kenapa ya Allah? Ya Allah, Tikila! Mas! Ya Allah, Tikila! Tikila, kenapa ya Allah? Ini perutku sakit, Mas. Ini sabar. Aduh, ini kok sepi banget nih. Orang pada ke lokasi apa? Mbak Yayan! Mbak Yayan! Pak Barum! Pak Barum! Mbak Ade! Aduh, Mbak Ade! Pak Barum! Ya Allah, Tikila sabar ya Allah. Tikila pasti cepat sembuh. Ayo Mas, cepetan dikit Mas. Ayo Sus, cepetan Sus. Mas, cepetan. Maaf, hubungan pasien dengan Bapak apa ya? Gini aja ya Mbak ya, biar cepet ya Mbak. Aku calon suaminya Mbak, ya. Tulis gitu aja. Pokoknya kalau diceritain sejarahnya itu panjang banget Mbak, ya. Yaudah, berarti Bapak kan yang bayar pelunasannya? Ya jelas toh Mbak, di mana-mana calon suami itu bertanggung jawab. Itu loh. Udah toh Mas Bagong, sampean pulang aja. Pulang Mbak. Loh iya, mobilnya tuh ditungguin sama Pak De Slamet. Jadi cuman gini aja nih Mbak. Nggak butuh bantuanku lagi. Ya nggak apa-apa sih Mbak. Yang penting aku udah bawa Tikila ke sini sebagai bukti orang yang kusayangi. Ya, aku nggak tega Mbak kalau ngeliat orang yang aku cintai harus tergeletak di pinggir jalan. Ya wes, terima kasih. Udah.
Ada anak gadis pingsan. Aku tolong, aku bawa ke rumah sakit. Aku urusin segala macemnya. Salahku apa ya, Tom? Tidak ada salahnya, Mas Bagong. Semuanya itu WTP, Mas. WTP apa maksudmu? Singkatan, Mas. Oh. Wajar tanpa pengecualian. Tapi di mata Mbak Yayan tuh aku selalu salah, Tom. Selalu salah. Kurangku opo, Jal, ha? Kurangku opo? Aku udah bawa Dek Kila ke rumah sakit. Aku bayar porsekot rumah sakit. Tapi Mbak Yayan tuh selalu marah-marah sama aku. Bahkan ngusir-ngusir aku loh, Tok. Sebagai manusia, aku juga menuntut keadilan, Tok. Menuntut siapa, Mas Bagong? Ya siapa lagi, Tok? Ya Yayan lah. Kamu tau nggak? Mbak Yayan, kalau sama Sanagar yang kulitnya hitam, dia bisa seenaknya senyum-senyum begitu. Kalau sama aku nggak pernah. Oke, Mas. Kok bisa begitu ya? Tuh, Tok. Ini apa tuh, Tok? Kalau memang mengganggu schedule Pak Heru, saya bisa usulkan kepada penulis untuk mengurangi porsinya si Lasuki. Karena saya yakin, nampaknya fans Jessica masih sangat kuat kok. Nah, gini Pak, waktu kita tes saat itu kan penonton shelter oke-oke aja, bagus kan? Tapi akhir-akhir ini jauh menurun drastis Pak Heru. Saya nggak ngerti kenapa. Atau konfliknya kurang, atau bagaimana? Konflik sih nggak kurang Pak. Yang dengan konfliknya Arya sama Mawar, terus ditambah lagi Bayu nongol gitu. Saya rasa penonton jadi gregetan dan pasti simpatinya tetap ke Arya. Nggak ada masalah konflik sih Pak. Ya. Sekarang kita bicarakan masalah Lasuki. Ini ada yang mengusulkan untuk menghentikan kontraknya Lasuki dengan perusahaan. Gitu ya Pak. Tapi saya rasa menit per menitnya MBM-nya nggak ada masalah, bagus-bagus aja kan. Itu soal lain Pak Heru, itu soal hoki. Hoki iya, tapi kalau emang cerita itu jelek pasti menit per menit itu juga akan turun ya kan. Ya memang betul untuk saat ini semenjak kasusnya Fiona kecelakaan emang menurun dia. Iya, saya dengar dari Jessica seperti itu. Dan kali ini saya minta tolong sama Pak Henry, kasihlah Lasuki kesempatan. Karena emang dia tidak disiplin itu emang benar-benar saat ini emang lagi sakit. Bukan karena dibuat-buat gitu, Pak. Saya juga rencana mau jenguk Lasuki juga, Pak. Ya, saya juga akan jenguk Lasuki. Kayaknya besok saya ada waktu. Oke. Ya, sekali lagi saya minta, Pak, tolong kasih kesempatan dia. Gimana? Lasuki udah operasi belum? Udah Mas, baru aja masuk. Ya udah, kita makan dulu yuk. Yan, Suti? Aduh, aku lagi nggak nafsu makan ya Mas. Jangan gitu. Ntar Lasukinya baik, gantian kamu yang sakit. Ya. Parkir gong. Jelek. Kartu rambutnya dipelintir-pelintir baik toto. Ganteng, Pale. Cepetan, ayo, Mas Bagong. Pale, cepet. Jangan cepetan. Ayo. Aduh, ini sandalku lepas malah. Aduh, ayo Pale.
Ayo, Pale. Ayo cepetan yuk. Ayo, Pale. Aduh, Mas Bagong cilik itu. Aduh. Ya, orang kamu mau ke situ. Buka ya, Mas, sama tahu. Ya udah, ayo cepet, Pale. Ayo, Pale. Gak enak ya nasi uduknya. Enak kok, enak. Enak. Mas Suster, ruangan IGD di mana ya? Oh di sebelah sana, Pak. Oh iya, makasih ya. Sama. Selamat lagian ngapain sih pakai nanya? Aku kan udah tahu ruangannya. Oke, Pak Le. Mas Bagong. Apa ngedek? Aku dulu gitu loh. Pak Le. Walah, sekarang yo malah bawa-bawa cari kartu ke sini. Emangnya kenapa sih? Aku tuh nggak suka Mas sama dua-duanya. Mas Bagong itu loh, dari zaman di desa Karangmenjangan, dia itu terus-terusan ngaku calon suaminya Sukilah. Aku nggak ngerti-ngerti. Udah dibilangin Sukilah itu nggak suka sama dia. Tetep aja ngotot. Terus cari satunya lagi? Ya itu, dia itu naksir sama aku. Ya aku Wah. nggak mau lah sama dia. Waduh, naksir kamu. Belum tahu. Nih, adepin dulu nih. Sah, naga. Enak aja. Enak aja. Coba-coba. Mas sabar. Hancur telurnya. Waduh. Gong, bener. Itu dia, Gong. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Di. Waalaikumsalam. Tik, Kira di dalam. Oh iya, lagi di dalam, lagi dioperasi. Oh. Mas Bagong. Sampean tuh kenapa sih? Masih aja datang ke sini? Saya tuh udah bilang, Dekila itu ndak mau ditengok sampean. Mbak Yan, sampean kok gitu banget sih sama aku, ha? Selalu menghina aku, Mbak Yan. Dari sejak Karangmenjangan, sampean terus-terusan hina aku loh. Salahku tuh apa tuh, Mbak? Salahmu apa? Salahmu itu dari dulu sampai sekarang sama. Udah tahu Desuki itu ndak suka sama sampean, maju terus. Ya terserah aku, Mbak. Mau maju, mau mundur, terserah aku. Hah? Aku nggak pernah menghina kamu, Mbak Yan. Nggak pernah menghina kamu. Tapi sampean setiap ketemu aku selalu menghina aku. Dan sampean sampai tega jadiin aku kelinci percobaan, Mbak. Ya apa tuh? Tikus, Mas. Tikus percobaan. Mas Karto, sampean jangan ikut campur ya. Apa senyum-senyum sama aku? Udah Yan, sabar ya, sabar. Biarin aja, biarin dia senyum terus. Ayo senyum, senyum. Ntar bukan cuma sendok, rantan udah masuk ke mulut lo. Mau? Le, aku nunggu di mobil. Mas jangan gerak, saya pamit juga deh. Ya, Lasuki tidak bisa langsung saya berhentikan dong, Jess. Saya bisa terkena pasal pembatalan sepihak dalam kontrak. Perlu ada shock terapi, Pak Henry. Masa pemain yang senior disuruh nungguin dia? Kan nggak fair. Kalau nggak, tanya aja sama Pangeru atau sama Kafka. Kalau nggak percaya ya. Iya, Jess. Tapi apapun itu harus sesuai aturan, harus dengan aturan. Saya bisa saja mengurangi peran Mawar, dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Ya mungkin karena Pak Henry terlalu manjain dia kali. Manjain siapa? Ya si Suki itu. Manjain bagaimana? Ya
Coba pikir Pak Hendri, mana pernah ada pemain lain yang disediakan apartemen? Kan pemain yang lain jadi iri dong. Iya. Awalnya saya itu hanya niatnya menolong. Kan nggak mungkin dan nggak pantas Lasuki tinggal di rumah kru pembantu umum. Itu juga menjatuhkan shelter, Jess. Ya kan dia sudah ngekos, Pak. Seharusnya itu cukup dong buat pendatang baru. Nah, tiba-tiba dia dikasih fasilitas mewah. Ya, of course dia ngelunjak dong. Iya. Kebetulan minggu ini kontrak apartemen itu habis. Saya bisa nggak akan lanjutkan lagi kontrak itu. Oke. Dadah, Pak. Mbak, aku aus banget iki. Belum boleh, Dek. Nanti tunggu kamu udah kentut, baru boleh minum. Iya, Mbak. Kok kejam banget toh. Aku aus, Mbak. Suti, tolong yo, ambilin aku minum. Nggak boleh, Suki. Lama aku dengar sendiri kata dokter, kamu belum boleh minum sebelum kentut. Wes toh, sabar aja dulu ya. Jangan dendam, Bagong. Sakit hatimu tuh nanti didengar sama Gusti Allah. Biar Gusti Allah nanti yang ngebales, bukan kamu. Emangnya aku nggak boleh, Lek? Ya bukan begitu. Kalau kamu yang ngebales atau manusia yang ngebales itu nggak pakai ukuran. Bisa jadi mungkin kejam banget. Bisa jadi lebih kejam. Tapi kalau Gusti Allah, Bagong, itu semua ada ukurannya. Kayak gitu. Pasti lebih adil. Begitu, kayak kue, Gong. Tok, kamu juga marah, Tok? Iya, Mas. Mbak Yayan sangat membedakan warna kulit, Mas. Maksudmu, Tok? Ya itu, Mas. Mbak Yayan hanya senyum kepada orang yang kulitnya berwarna gelap. Sebagai orang yang kulitnya coklat manis, Mas. Tersinggung saya, Mas. Aku pikir cuma aku yang berpikir begitu, Tok. Lihat sana, nyetir kenapa lihat-lihat sini sih, ikut-ikutan aja orang ngomong. Ya, biarin aja orang saya yang bawa mobil, kok kamu yang ribet. Orang lagi nyetir kok pakai nengok sini. Awas itu motor. Menang kok, ah. Ya Allah, Gusti. Wah, ya Allah, Jan. Ini kentut rene suaranya babu deh. Ya Allah, kayak pabrik terasi kamu. Halah Jala, kamu tuh makan apa toh lah? Kok ya kentutnya mambutenan, aduh. Wes toh, udah cepet airnya. Aku aus banget iki. Yo. Aduh, ayu kentutnya mambu. Jangan banyak-banyak tuh, Dek. Dikit-dikit dulu ya. Mbak sudah kentut kan? Wes sus, mampu deh tenanan. Mampu aku. Gila nih. Oh iya, Mbak. Di luar ada tamu mau jenguk Mbak. Oh, siapa, Sus? Kalau nggak salah namanya Pak Hendri, Mbak. Pak Hendri? Walah, produser, Mbak. Yo, ngerti aku produser. Yo wes, dipersilakan saja, Sus. Iku Pak produser aku. Baik, Mbak. Ih, mabune nggak hilang-hilang. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, jadi Lasuki benar-benar sakit ya? Enggak, Pak. Usus buntu aku bengkak. Tapi tadi pagi wes dioperasi, dibuang, Pak. Ya mudah-mudahan aja 2 hari lagi aku udah bisa syuting. Maaf, sebenarnya ini sangat mengganggu kami. Kan Lasuki dan Kafka sering sekali ya mengganggu schedule syuting. Seingat aku cuma sehari aja, Pak. Waktu nganter pacarnya Mas Kafka ke rumah sakit.
Ya mungkin Mas Kafka yang agak lama karena dia nungguin Mbak Fiona. Iya sih, saya dapat laporannya juga seperti itu. Oh, iya maaf kalau aku salah Pak. Yang penting sih disiplin. Buat apa cantik tapi nggak disiplin. Nganu, maaf ya Pak. Tapi selama ini Lasuki itu selalu on time loh, tepat waktu. Maaf, saya nggak bicara sama Anda. Oh iya, satu lagi. Ini mengenai apartemen. Apartemen itu sebentar lagi akan habis waktunya. Kurang lebih seminggu lagi. Jadi kalian sudah bisa boleh mencari tempat tinggal lain. Atau masih ingin menempati apartemen tersebut juga boleh. Tapi dengan biaya Lasuki sendiri. Teknisnya nanti ada orang kantor yang akan mengurusnya, bisa memotong dari honor Lasuki. Aku kembali ke kos-kosan tidak apa-apa, Pak. Oh, nggak masalah. Itu terserah Lasuki. Ya begitulah mah, seminggu ini ratingnya shelter tuh turun hancur. Pak Henry tuh takut iklan-iklan di sinetron tuh pada mundur. Emang turunnya sampai sedrastis itu, Pak? Iya. Ini masalah ini bukan masalah pemain itu nggak disiplin atau Kafka nggak bisa syuting atau kecelakaan. Bukan masalah itu. Terus kalau udah kayak gitu gimana dong, Pak? Ya, Pak Henry bilang sama Papa, ya kalau bisa budget perketat, itu aja. Dicoba Pak nanti. Masa sampai ke segitunya, Ki? Bener, Mas. Paling terlambat 4-5 hari lagi. Mendadak banget kamu suruh pindah dari apartemen itu. Aku bingung tenan, nih. Harus pindah kemana iki? Pasti kan mahal. Apa pindah lagi ke rumahnya Pade Slamet yo? Ya jangan dong. Di rumah Pak Slamet kan udah ada Bagong sama asistennya. Ya udah gini aja. Nanti aku coba kontak orang yang rumahnya sempat aku kontrak kemarin pas aku ada masalah. Waktu itu kan aku bayar udah full dan masih ada sisa pemakaian ya sampai sekarang. Jadi mungkin kamu bisa pakai. Ya udah, kamu nggak usah mikirin soal itu ya. Itu biar aku aja mikirin. Kamu pikirin aja soal kesehatan kamu. Kamu harus kuat ya, Lasuki. Aku pikir ada orang yang sengaja manas-manasin untuk menyingkirkan kamu. Tapi kata Pak Henry, karena rating shelter turun, Mas. Soal ratingnya drop, ya itu sebenarnya hal biasa. Karena cerita kan nggak mungkin terus menarik. Pasti ada kalanya lah untuk drop. Walah, gitu yo. Oh ya, ngomong-ngomong kamu kapan boleh pulang? Paling cepet 2 hari lagi, Mas. Tapi kata dokter sih operasinya bagus, nggak ada pembengkakan. Oh gitu ya, alhamdulillah. Ya udah. Nanti sore kalau aku break cepet, aku akan jemput kamu sana ya. Dan aku mungkin akan ajak Fiona juga kalau dia mau. Bener ya, Mas. Aku tunggu. Iya bener. Kopi. Ini abang-abang kok pada lesu semua, kenapa ya? Aduh, tadi minta kopi, udah dibikinin, dibawain, mintanya juga buru-buru. Aku malah dicuekin begini. Aduh. Gong, lu bisa diam nggak? Gue siram sama kopi panas. Pak Barum, kopi. Taruh situ. Iya. Kok malah bengong, buruan taruh. Iya. Cepet taruh. Iya, taruh sini. Ngapain masih di situ? Out. Iya. Ngerti out? Out. Kayak ayam aku gini. Aduh. Aku bener-bener dianggap babu di tempat ini. Minta kopi,
dianterin, dibikinin. Bilang makasih aja enggak gitu loh. Hah? Apes banget aku. Ada apa Mas Bagong? Ada apa? Kamu nggak usah ikut-ikutan nanya ya, Tok ya. Hah? Aku ini malah beneran loh. Udah hampir Trivikomo. Kamu tahu Trivikomo apa, ha? Kalau dalam pewayangan, aku udah kayak jadi raksasa, tau nggak? Kamu lagi marah sama siapa sih, Gong? Sama nasibku. Jadi banget dialek marah ya. Jadi raksasa malah. Ini ngapain? Ketawain, kenapa raksasa itu, Mas Bagong? Emang harus begitu, Gong. Kalau nasib sial itu harus diketawain. Kalau dimarah-marahin jadi tambah sial. Ngerti? Paham? Temenan, Le. Ya temenan, masa aku ngelembok. Terus ajarannya siapa, Le? Ya ajarannya Ijong. Dari Tegal Wiwitan langsung Kis Slamet. Jarang-jarang nongol. Aku setuju tuh, Male. Lucu, jarang-jarang nongol mas setan, Le, setan. Setannya aja maring aku, Gong. Maring Karto. Iya, Mas Bagong. Setan gue toh. Memedi. Getrek. Marah ketawain, ngeselin banget. Dari awal tuh gue udah nggak setuju deh kalau peran utama itu dikasih sama Lasuki. Apa yang bisa diharapin gadis desa yang nggak pernah punya pengalaman acting? Rum, lu inget kagak? Sinetron Shelter itu awalnya kan ratingnya bagus. Terakhir-terakhir aja ngedrop. Iya, gue tahu. Tapi kan perannya monoton deh, begitu-begitu aja, flat. Dia nggak pernah eksplor perannya. Bagaimana penonton nggak lari? Coba lu pikir dong. Bah Rum. Kalau cara berpikir gue, Rum, kagak ke situ, Rum. Yang namanya dunia sinetron itu kerja teamwork, kerja bersama. Jadi kita nggak bisa nyalain Lasuki dong, nggak bisa nyalain satu orang. Terus lu mau nyalain sutradara gitu? Bilang masalah dikupas shotnya gitu? Berani lu? Ngomong! Rum, gue kagak nyalain siapa-siapa, Rum. Kesalahan itu bisa dilakukan semua orang. Nih, contoh. Dari penulis naskah, sutradara, bahkan pemain, Rum. Cuma yang kudu kita pikirin ini, gimana caranya sinetron Shelter ratingnya naik lagi. Hah? Jangan sampai sinetron Shelter bungkus. Ingat nggak? Gue tetap menyayangkan kenapa peran itu dikasih sama pemain yang mentah. Itu yang gue sayangkan deh. Ya, si Mbah Rum. Balik lagi ke sono ngomongnya. Ya emang ada masalah cuma itu deh. Tenang. Sekarang kita tunggu nih Bang Heru datang. Ntar kita tanya, kita lihat reaksinya gimana, ya? Masalahnya juga lu belum ngopi. Udah ngopi. Baca doa, bismillah. Main tenggak aja. Dek, kamu mau pakai baju yang mana ini? Mau ganti sekarang apa nanti aja? Dek, nopo? Kamu masih mikirin harus pindah rumah, yo? Aku udah mau syuting, Mbak. Tapi yo takut jahitannya robek. Wong sebenarnya operasinya laparoskopik. Luka aku kecil kok. Bukan bedah terbuka yang lukanya lebar. Ya iyo, tapi kan tetap aja. Semuanya itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Ya kamu jangan terlalu maksain gitu. Nanti kalau malah jadi bahaya piye? Kalau tiba-tiba jahitannya ngerembes gitu kayak di film-film gimana yo? Ngeri tahu. Mas, buang ya?
Ya udah. Walah, Dek. Pak Heru, ono apa ya? Pak Heru. Mudah-mudahan bukan berita buruk lagi ya. Iya, Mbak angkat ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Yan, sebenarnya ada yang mau saya omongin sama Lasuki. Oh, ya udah kalau gitu Bapak mau langsung ngomong. Sebenarnya ada yang mau saya omongin sama Lasuki. Oh, ya udah kalau gitu Bapak mau langsung ngomong sama Lasukinya aja. Ini ada kok, Pak. Iya, tapi nggak apa-apa lah sama kamu aja. Kamu kan manajernya. Oh, iyo. Gimana, Pak? Begini, Yan. Gimana ya? Karena saya susah ngomongnya ini. Karena seminggu ini rating shelter itu turun drastis, jadi... Apa, Mbak? Terus hal yang mau Bapak sampaikan ke saya apa yo? Halo? Pak? Ya. Sorry. Begini. Ini sih sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama teknis lapangan ya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini berhubungan dengan budget aja, budget produksi. Gimana? Saya bingung ngomongnya sama kamu. Untuk sementara ini perusahaan kan lagi kendala dengan budget, jadi dengan berat hati perusahaan belum bisa membiayai apartemen kalian. Padahal, gimana ya? Apalagi Lasuki kan baru selesai operasi usus buntu, saya jadi nggak enak ngomongnya dulu. Tapi harus disampaikan ya. Yo, nggak apa-apa kok, Pak. Namanya juga amanah yo. Tadi sih sebenarnya sebelum berangkat ke kantor, Pak Hendri itu menyempatkan diri untuk datang ke sini juga, Pak. Dia nengokin Lasuki sekaligus yo itu menyampaikan apa yang barusan Bapak sampaikan. Tapi Bapak tenang aja, ini kami juga udah siap-siap kok, Pak. Udah mulai cari-cari kontrakan gitu. Ya udah Yan ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Dek, ketoke apa yang tadi disampaikan sama Pak Hendri ke kita itu sekarang udah jadi perbincangan di lokasi syuting. Astaga. Kok pas aku sakit ya, Mbak? Ya udah, kamu jangan sedih gitu toh. Ya aku ndak sedih, Mbak. Tapi ya rodo nyesek aja gitu. Ya mau gimana lagi? Gini, nanti gimana kalau Mbak coba ngomong sama Mas Yanagra, Mbak minta tolong sama Mas Yanagra sama anak buahnya Mas Yanagra untuk bantuin kita yo. Siapa tahu mereka bisa ke apartemen terus bantuin ngepak-ngepakin baju kamu. Iya, Mbak. Sama itu juga hubungin Mas Kafka, tanyain dia soal bekas rumah yang dia kontrak. Yo, siapa tahu kan belum ditempatin orang, jadi bisa kita yang tempatin, Mbak. Dek, opo ndak kemahalan? Rumah yang Mas Kafka kontrak itu kan secara artis gitu loh, Dek. Yo, dicoba aja dulu.
Ya udah coba deh ya. Nanti Mbak tanya-tanya sama Mas Kafka. Selamat pagi selebritas kita. Pagi, Dok. Saya baru ngeh. Ternyata yang saya tangani ini adalah seorang artis pemain sinetron. Untung saja operasinya itu laparoskopik, Mbak. Jadi lukanya itu kecil sekali. Oh iya, makasih, Dok. Tapi aku kan harus ikut syuting, Dok. Jadinya gimana tuh? Sebaiknya sih menunggu 1 atau 2 minggu lagi. Tapi kalau adegan mawarnya itu cuma duduk atau jalan ringan-ringan saja, mungkin bisa. Oh ya, satu hal lagi, tidak boleh teriak-teriak, Mbak. Ya? Apa bisa? Nanti aku coba omongin sama sutradaranya ya. Pada dasarnya, secara aturan tidak boleh. Tapi semua itu kembali Mbak Suki yang memutuskan. Bagaimana menjaga bekas luka jahitan yang di dalam dan yang di luar ini tetap terjaga. Gitu. Saya periksa dulu ya Mbak ya. Cantik. Hey. Pagi. Pagi. Jadi gimana? Udah jenguk si Suki belum? Aduh, belum nih. Habis breaknya malam mulu kan. Aduh, kasihan ya tuh anak. Baru dioperasi dan gue denger-denger sih dia disuruh pindah dari apartemennya sama Pak Bos. Masa sih? Loh, bukannya yang ngasih fasilitas apartemen Pak Bos sendiri? Kan Lasuki dianggap bawa hoki. Shelter langsung legit masuk top rating. Ya itu dia sih kayaknya. Pak Henry kayaknya udah kayak nyesel banget sama Lasuki. Karena menurut dia akibat terlalu banyak dapat pujian segala macem. Si Lasuki jadi kurang disiplin. Kurang disiplin? Setahu gue enggak kok. Dia selalu on time. Kecuali waktu 3 hari itu waktu Fiona kecelakaan. Kan karena dia nungguin. Guys, yaudah kalian lanjutin ngobrolnya. Aku keset dulu ya, soalnya harus live kan. Oke. Ya, aku tinggal ya. Bye. Bye guys. Oke. Enggak. Jadi Pak Henry itu udah menganalisa sendiri sebab-sebabnya menurunnya rating. Menurut dia ya, bukan gue loh. Menurut dia gara-gara aktingnya Lasuki itu kurang maksimal katanya. Menurut gue malah karena dari ceritanya nggak sih? Ceritanya udah nggak asik. Bukan karena Lasuki aktingnya kurang. Ya ada sih akting dia kurang tapi kayak cuma 1 scene 2 scene menurut gue sih. Gitu ya? Ya udah. Gue mau ke base camp dulu. Apa-apa kan? Oh. Dadah. See you. Oke. Jadi benar, kamu mau cari rumah kontrakan baru? Yo mas, kalau ndak bener, aku udah bakalan telepon Mas Nagra toh. Loh, jadi benar kalian mau pindah dari apartemen? Iya Mbak Shanti, soalnya kata Pak Heru sama Pak Hendri, sewa apartemen kita mau diberhentikan. Yo kalau bayar pakai uang sendiri, yo berat toh. Menangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga
ada desa-desa yang kondisi jembatannya sangat memprihatinkan. Ke sekolah, anak-anak terpaksa harus melewatinya. Meski mempertaruhkan keselamatannya sendiri demi merajut asa di masa depan. Untuk itu, di ulang tahun ke-28, SCTV kembali mengadakan program kemanusiaan Jembatan Asa, menggalang dana pemirsa untuk membangun jembatan yang mereka dambakan. Mari salurkan bantuan kita lewat Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nomor rekening BCA 500-557-2000. Jembatan Asia SCTV, salurkan bantuan, sambungkan